Bagian 3 dari modul implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran matematika SMP MTS akan menjelaskan 5 pengalaman pokok siswa dalam pembelajaran matematika. Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Dalam pembelajaran langsung, pengembangan kompetensi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok, yaitu 1. Mengamati, 2. Menanya, 3. Mengumpulkan informasi, 4. Mengasosiasi, dan 5. Mengkomunikasikan. 5 pengalaman belajar pokok tersebut mencerminkan tahapan dari pendekatan ilmiah atau saintifik. Kegiatan mengamati dalam mata pelajaran matematika dapat dikelompokkan dalam 2 macam kegiatan, yaitu yang pertama, mengamati fenomena, hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan objek matematika tertentu. Fenomena yang diamati akan menghasilkan pernyataan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pernyataan tersebut dituangkan dalam bahasa matematika atau menjadi pemicu pembahasan objek matematika yang abstrak. Kegiatan yang kedua, mengamati objek matematika yang abstrak. Kegiatan mengamati objek matematika yang abstrak sangat cocok untuk siswa yang mulai menerima kebenaran logis. Hasil pengamatan dapat berupa definisi, aksioma, postulat, teorema, sifat, grafik, dan lain-lain. Pembiasaan mengamati pada diri siswa sangat penting artinya dalam menyiapkan siswa agar nyaman hidup di abad 21. Mengapa demikian? Salah satu ciri dari abad 21 adalah informasi ada atau tersedia di mana-mana dan dapat diakses kapan saja. Kondisi informasi yang demikian harus dimanfaatkan dengan baik oleh siapa saja yang hidup di abad 21, tidak terkecuali siswa, sehingga dapat mengarungi hidup dengan lebih mudah. Pemanfaatan informasi yang mudah tersebut dapat dioptimalkan bila pada diri siswa tumbuh kebiasaan mencari tahu dengan baik. Setelah terjadi proses mengamati, pengalaman belajar siswa berikutnya yang difasilitasi guru adalah menanya. Pengalaman belajar tersebut dimaknai sebagai menanya dan mempertanyakan terhadap hal-hal yang diamati. Terjadinya kegiatan menanya oleh siswa dapat disebabkan belum dipahaminya hal-hal yang diamati, atau dapat pula karena ingin mendapatkan informasi tambahan tentang hal-hal yang diamati. Agar proses menanya oleh siswa lancar dan berkualitas, guru dapat memfasilitasi dengan pancingan pertanyaan-pertanyaan yang berfungsi menggiring atau mengarahkan siswa agar mempertanyakan hal-hal yang diamati. Pertanyaan yang dilontarkan guru adalah pertanyaan yang terarah dan mengacu pada tujuan pembelajaran. Pertanyaan itu berfungsi sebagai penuntun dan disebut pertanyaan penuntun atau pancingan. Pertanyaan penuntun atau pancingan yang diajukan guru diharapkan juga dapat melatih tumbuhnya sikap kritis dan logis. Kompetensi yang ditumbuhkan dalam tahap menanya adalah sikap ingin tahu yang tinggi, kritis, logis dan kreatif, dan menghargai pikiran atau pendapat orang lain.
Melalui pengalaman menanya dan mempertanyakan, siswa diharapkan terasah kemampuan memformulasikan pertanyaan, yang hal itu akan berdampak pada terampilnya kemampuan merumuskan masalah. Pembiasaan kepada siswa untuk memiliki keingintahuan yang tinggi dan dapat memformulasikan permasalahan di sekitar kehidupan pribadi dan lingkungannya agar dapat mengantisipasi setiap perubahan dengan baik, sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat berakibat fatal dalam kehidupannya. Dalam proses pembelajaran matematika, pembiasaan kemampuan menanya dan merumuskan masalah sangat mendukung siswa dalam meniti keterampilan memecahkan masalah matematika. Pengalaman belajar mengumpulkan informasi merupakan lanjutan dari pengalaman belajar mengamati dan menanya. Pengalaman belajar itu diperoleh antara lain melalui kegiatan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek, kejadian, atau aktivitas, melakukan wawancara dengan narasumber. Dari kegiatan mengumpulkan informasi ini, akan diperoleh data yang selanjutnya siap diolah. Misalnya, dengan dihubung-hubungkan data yang satu dengan data yang lainnya, atau diasosiasikan, dianalisis dan dinalar, sehingga seringkali terjadi pengalaman belajar, mengumpulkan informasi dan mengolah informasi terjadi secara simultan. Dalam proses belajar matematika, pengalaman belajar mengumpulkan informasi dapat terjadi pada setiap pertemuan yang tahap kegiatannya bisa berbeda-beda. Misalnya, dalam kegiatan menemukan kembali konsep matematika, memahami konsep matematika, maupun dalam menerapkan konsep matematika untuk memecahkan masalah dalam tugas proyek dan bukan tugas proyek. Pemberian pengalaman belajar mengumpulkan informasi dilakukan dengan cara guru memberikan penugasan atau latihan kepada siswa. Materi penugasan hendaknya didesain sedemikian rupa agar siswa dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar. Misalnya, sumber belajar dari media cetak atau non-cetak, makhluk hidup, misal pakar bidang tertentu, atau benda dari lingkungan yang dekat dengan siswa, media elektronik dan non-elektronik. Sumber-sumber belajar tersebut diharapkan dapat memfasilitasi berkembang dan terbangunnya sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar, dan belajar sepanjang hayat pada diri siswa. Pengalaman belajar mengolah informasi atau mengasosiasikan merupakan tindak lanjut dari pengalaman belajar mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi. Kegiatan mengolah informasi dimaknai sebagai kegiatan mengolah terhadap informasi yang sudah dikumpulkan secara terbatas pada suatu eksperimen maupun informasi yang diperoleh dari hasil mengamati dan mengumpulkan informasi yang lebih luas. Adapun proses pengolahan informasi dapat terjadi dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda atau bahkan bertentangan. Kegiatan mengolah informasi ini diharapkan dapat memfasilitasi berkembang dan terbangunnya sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan yang akan banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa atau dalam mempelajari mata pelajaran yang lain.
Dalam pengalaman belajar mengolah informasi ini, terdapat pengalaman mengasosiasikan data yang satu dengan data yang lain, dan menganalisis serta menalar. Apakah yang dimaksud dengan penalaran? Pernyataan berikut yang bergaris bawah menggambarkan hasil suatu penalaran. Pernyataan yang pertama, jika besar dua sudut dalam segitiga 60 derajat dan 100 derajat, maka besar sudut yang ketiga adalah 200 derajat. Pernyataan yang kedua, jika dalam kurung x-1 kali dalam kurung x plus 10 sama dengan 0, maka x sama dengan 1 atau x minus 10. Pernyataan yang ketiga, sekarang Ani berumur 15 tahun. Umur Dina 2 tahun lebih tua dari Ani. Jadi, sekarang umur Dina 17 tahun. Penalaran adalah suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau proses berpikir dalam rangka membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasar beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Ada dua cara untuk menarik kesimpulan, yaitu induktif dan deduktif, sehingga dikenal istilah penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir dalam rangka menghubungkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian khusus yang sudah diketahui menuju suatu kesimpulan yang bersifat umum. Penalaran deduktif merupakan proses berpikir dalam rangka menarik kesimpulan tentang hal khusus yang berpijak pada hal umum atau hal yang sebelumnya telah dibuktikan atau diasumsikan kebenarannya. Hasil dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengolah informasi hendaknya dikomunikasikan kepada teman-teman dan guru. Untuk itu, diperlukan pengalaman belajar mengkomunikasikan yang dimaknai sebagai kegiatan menyampaikan hasil pengamatan atau kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Salah satu ciri abad 21 adalah bahwa komunikasi dapat dilakukan dari dan kemana saja, sehingga proses menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan di abad 21 dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi. Pengoptimalan komunikasi tersebut dapat terjadi antara lain karena dalam era abad 21 ini, sinergi dan kolaborasi antara insan menjadi mudah terlaksana. Kata kuncinya di sini adalah terjadinya sinergi dan kolaborasi. Oleh karenanya, dalam mengelola pengalaman belajar mengkomunikasikan, guru perlu menciptakan pembelajaran yang kolaboratif antara guru dan siswa atau antar siswa. Kompetensi yang dikembangkan pada kegiatan mengkomunikasikan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Pembiasaan mengkomunikasikan hasil pikirannya menjadikan siswa berani mengungkapkan pendapat, sehingga siswa tidak canggung lagi apabila harus berbicara di depan umum. Untuk selanjutnya, marilah kita diskusikan bagaimana penerapan 5 pengalaman pokok dalam pembelajaran matematika dalam materi pelajaran matematika SMP. Terima kasih.